warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang dimana ketika kita ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kita, niscaya kita tidak akan dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam firman-Nya, yaitu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian tersebut, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan tersebut kepada kalian. Jamaah kurma yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan Allah ridhai dimanapun kalian berada. Di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan untuk melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan, yaitu berdiam diri di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk konsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa keterangan dari Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu taala yang menjelaskan tentang i'tikaf ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian i'tikaf. I'tikaf yaitu tetap atau menetap di suatu tempat, sedangkan secara istilah yaitu adalah berdiam diri di masjid yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh seseorang biniyatin maksusah, yaitu dengan niat khusus, niat i'tikaf. Kemudian yang kedua yaitu adalah hukum i'tikaf itu sendiri. Qala Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, i'tikaf wa huwa sunnah mustahab, yaitu sunnah yang dianjurkan likulli waqtin, di setiap waktunya, berarti kharaja bihi Ramadan, berarti keluar dari kata Ramadan. Kita diperbolehkan i'tikaf di selain bulan Ramadan, baik itu bulan Syawal ataupun bulan Zulhijjah ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Karena likulli waktin, di setiap waktunya diperbolehkan untuk i'tikaf. Akan tetapi afdolnya, kata Abu Syuja' rahimahullah ta'ala ini, yaitu adalah fi ashri awakhiri min syahri Ramadan, yaitu adalah di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Karena apa? Karena di 10 hari tersebut terdapat satu malam yang dimana malam itu sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim di seluruh dunia, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, yang dimana ketika kita beribadah di 10 hari tersebut, kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, kita akan dilipat gandakan menjadi 1000 pahala atau 83 tahun. Maka dari itu seyogyanya bagi kita ketika kita i'tikaf, kita memperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat ataupun baca Al-Qur'an atau memperbanyak doa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah syarat i'tikaf. Disebut i'tikaf ketika kita melaksanakan 2 syarat. Yang pertama itu adalah niat, kemudian yang kedua adalah berdiam diri di masjid. Yang pertama niat. Niat ini sudah mafhum di kita, bahwasanya setiap ibadah innamal a'malu binniyat. Setiap ibadah itu diharuskan niat gitu. Karena yang membedakan antara suatu ibadah sama yang bukan ibadah yaitu adalah dengan niatnya. Dicontohkan seperti misalnya ada 2 orang yang memasuki sebuah masjid. Yang satu dianya hanya berniat untuk istirahat, kemudian yang satunya berniat untuk i'tikaf. Yang satu ini mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena apa? Karena niatnya i'tikaf. Sedangkan yang satunya tadi hanya untuk istirahat. Dianya tidak mendapatkan pahala i'tikaf. Maka dari itu sangat penting niat ini di setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu adalah berdiam diri di masjid, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri mereka, istri-istri kalian, yaitu istri-istri kalian sedangkan kalian sedang berada di masjid, sedang beriktikaf di masjid. Kemudian yang tadi syarat i'tikaf, ada juga syarat yang berkaitan dengan orang yang beriktikaf tersebut. Yang pertama yaitu adalah akil. Yang pertama Islam, yaitu orang
Islam, berarti orang kafir tidak diperbolehkan untuk iktikaf, tidak sah. Kemudian yang kedua, akil, orang yang berakal. Orang yang gila, orang yang majnun, berarti dianya tidak sah iktikafnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah suci dari haid atau nifas. Berarti di sini perempuan diperbolehkan juga untuk iktikaf, akan tetapi dengan syarat harus izin dulu terhadap walinya, terhadap suami-suaminya ataupun terhadap orang tua mereka. Kemudian seyogyanya bagi kita ketika kita ingin beriktikaf, kita mencari masjid yang besar atau masjid jami yang dimana masjid tersebut melaksanakan sholat Jumat, agar supaya kita tidak keluar dari masjid tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Diperbolehkan bagi kita untuk keluar dari masjid, akan tapi dengan kebutuhan yang mendesak atau dengan uzur seperti buang air besar atau buang air kecil, yang dimana perilaku tersebut tidak diperbolehkan di dalam masjid. Ataupun ada uzur lagi seperti haid tadi, karena orang haid tidak diperbolehkan berada di dalam masjid. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pembatal iktikaf, seperti ayat yang telah kita baca tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Berarti itu termasuk dari pembatal iktikaf, yaitu adalah mencampuri istri ketika kalian sedang iktikaf, baik itu di dalam masjid ataupun di luar masjid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan dari penjelasan Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.